Shalom Bapak Ibu. Wow, ini hari yang luar biasa. Kita berdoa, berpuasa bersama-sama dan kita mempelajari kisah Roh Kudus di dalam karya kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba Tuhan. Dan hari ini mari kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Nah, Bapak dikasih Tuhan Yesus, peristiwa kematian Yesus dan kebangkitan menggoncang orang hari itu. Dan juga sampai hari ini menjadi perdebatan, menggoncang pemikiran banyak orang. Bagaimana manusia kemudian bisa bangkit dan kemudian naik ke surga. Dan yang luar biasa di pasal yang kedua yang sudah kita pelajari, yaitu turunlah Roh Kudus yang menjamah setiap orang. Dan akibat pekerjaan Roh Kudus itulah yang kemudian diperbincangkan di ayat keempat ini, Bapak Ibu. Ini menjadi pelajaran yang menarik, Bapak Ibu ya. Hari itu orang mulai terganggu pemikirannya, terganggu, tergoncang imannya karena ada sesuatu yang eksklusif terjadi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Apa yang terjadi? Dua hal yang terjadi, yaitu pengajaran tentang kebangkitan dan keselamatan dalam Yesus, tapi mujizat dinyatakan sesuai dengan janji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ini pelajaran menarik. Orang-orang menjadi marah bukan karena kejahatan seperti hari ini. Orang menjadi marah bukan karena tersinggung. Orang menjadi marah bukan karena namanya dijelekkan di media sosial. Orang menjadi marah bukan karena seseorang pansos melalui kehidupannya. Tetapi orang marah karena sebuah kenyataan realita yang sangat luar biasa. Apa itu realitanya? Cara hidup murid-murid Yesus. Kalau kita pelajari kemudian di ayat yang kita baca di pasal 4 ini, ketika kemudian Petrus, Yohanes ditangkap, dimasukkan dalam penjara, dan waktu dalam sidang, ditemukan cara mereka menjawab itu luar biasa. Dan sekali lagi, Roh Kudus bekerja ketika mereka tertekan, ketika mereka diperhadapkan pada masa yang susah, sulit. Firman itu kebenaran bahwa kita tidak pernah yatim piatu atau sendiri karena ada pribadi Roh Kudus yang menyertai Anda dengan saya. Waktu orang-orang yang dianggap biasa ini bisa menjawab dengan hikmat yang luar biasa, mereka kaget, saudara ya. Bapak Ibu, ketika engkau menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini, maka Roh Kudus yang sama tetap turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi Anda dengan saya yang percaya. Orang-orang mungkin hari itu marah karena realita kebenaran. Dan hari ini mari hal yang sama harus terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang tertrigger, tertarik. Orang-orang berminat dengan apa? Realita yang ada, yaitu orang melihat pekerjaan Roh Kudus, yaitu mujizat masih terjadi. Pada akhirnya orang-orang Farisi atau Sanhedrin, pemimpin agama, tidak bisa ngomong. Karena kenapa? Kenyataannya terjadi. Orang usia 40 tahun disembuhkan. Nah, kalau Anda belajar tradisi Ibrani, orang boleh berbicara di depan umur 30. Nah, kalau 40 diakui pembicaranya, kesaksiannya diakui. Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan selama pandemi ini? Apakah Anda terus tinggal dengan Roh Kudus? Apakah Anda terus bergantung dengan tuntunan Tuhan? Anda perhatikan, pada akhirnya ketika ditanya, dipaksa Petrus dan Yohanes untuk tidak memberitakan nama Yesus. Kemudian dia berkata di ayat selanjutnya, jawab mereka, saudara ya, pilihlah. Tapi kami tetap akan memilih untuk takut akan Tuhan. Ayat yang ke-19, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Mengapa mereka berani mempertahankan? Mengapa mereka berani menceritakan nama Yesus? Karena mereka punya hubungan yang eksklusif. Mereka kuat, kesaksian yang hidup, mujizat terjadi. Di tengah pandemi ini, perlu orang-orang yang karena dunia digital ini, online, ibadah kita bisa main-main. Ibadah kita jadi nggak sungguh-sungguh secara kekudusan. Tapi saya mengajak jemaat semuanya menjadi pribadi yang terus kuat dalam Tuhan. Intim dengan Tuhan. Mujizat terjadi. Kita menjadi kesaksian. Satu, keselamatan. Yang kedua, kesaksian apa? Bahwa ayat yang ke-12 kemudian mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hari-hari ini orang perlu keselamatan.
Mari seperti Petrus dan Yohanes, ketika Roh Kudus menjamah, mengurapi, turun atas kita, menjadi kesaksian. Nama Yesus harus diberitakan. Nama Yesus harus disampaikan. Keselamatan harus dibagikan. Karena Yesus adalah Tuhan bagi dunia, tidak hanya bagi orang Kristen. Saya mengajak setiap saudara, mari menjadi pribadi yang mengandalkan Roh Kudus. Hidup intim melekat dengan Tuhan, sehingga menyatakan mujizat dan keselamatan Tuhan. Kiranya kita akan terus dengan doa puasa kita menjaga hubungan intim dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kekuatan yang baru. Tuhan Yesus memberkati saudara.